Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Tentunya Nanda sekalian yang Ustazah sayangi, cintai karena Allah, pertama-tama tentunya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak limpahan rahmat, nikmat yang tak terhingga yang kita nikmati sampai saat ini, tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan kemudian tentunya selawat dan salam kepada panutan kita, suri teladan kita, penuntun kita ya, dengan hadis-hadis beliau. Selawat dan salam kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau sampai di hari akhir nanti. Nah, Ananda sekalian, alhamdulillah ini tapi masih 20, Ustazah tunggu nak 75% dari 30 berapa sayang? 35 apa 36? 35, jadi 75%. Kira-kira berapa letupit kalau 75% dari 35 sayang? Gitu. Manis sekali senyum Fitri ini, Masya Allah kali. Ayo buka kameranya semua nak. Jihan, Lutfia, Ardea, Salsa, Tasya, Masya Allah. Iya, Salsa Madinah, buka kameranya, Ustazah mau lihat dulu. Alisha Salsabila, Khairunisa, Salsa Madinah. Mana Salsa Madinah? Nurul, mana Nurul? Kameranya Nurul. Ainus, masih 23. Ya, alhamdulillah. Arida, mana Arida nak? Tasya kok tadi udah, Arida, Masya Allah. Tasya tadi udah hidup kamera, tetap dibuka lah sayang. Masyaroh, Masya Allah, senyumlah nak pagi-pagi. Alisa, Ainus, Ade, Suci. Nih apa? Dia Aranoya, udah lama Ustazah nggak lihat ini dia. Kemarin waktu pertemuan pertama dan kedua nggak ikut ya karena ada satu dan lain hal. Balkis, mana Balkis? Balkis, bukalah kameranya Balkis. Yasmin, Arida, Tasya, Mesyaro, Ainus, sudah. Sofi Magrina, mana Sofi Magrina? Dea, buka kameranya Dea. Alisha, mana Dea? Balkis, Ade, Yasmin Salsabila. 24, belum 75% itu nak. Masya Allah. Yasmin sehat nak? Yasmin, Masya Allah, alhamdulillah. Umi sehat nak? Umi daring juga lah ya. Daring dari rumah apa ke sekolah? Oh, Masya Allah. Ade Ermanisa, mana Ade? Ya, dikit lagi. Ayo berapa ini? Alhamdulillah Ade. Berapa 75% dari 35 berapa nak? Askia, Yasmin 75%. 3/4 dari 35 berapa yang?
Berapa orang? Ini mana dia? Dia sudah berhadir dia. Langsung di apa ya nak? Absensi ya, absensi. Masya Allah. Kaifahaluk dia? Dia Aranoya. Kenapa sehat? Mana mukanya nggak nampak ini? Nah, kenapa kok macet-macet? Berapa nak? 3/4 tadi siapa yang Ustazah Nina tanya sayang? Yasmin Salsabila berapa? 3/4 dari 25 yang? 25 berarti udah masih 24 ini 25 dengan Ustazah ini hostnya, jadi harus 26 lah. Ayo siapa lagi Nina? Ada yang permisi sama Antuna sekalian? Kawannya mungkin ada halangan? Ada nak? Apa kenapa restu yang? Kenapa restu nak? Check up. Check up dia, check up. Dia kan memang harus check up. Kenapa yang? Oh ya udah, oke. Siapa ini? Liana mana Liana? Iya. Sakit, demam. Iya demam. Oh ya udah. Liana berarti 2 orang. Siapa lagi ini yang belum? Siapa lagi nak? Dah ya kita mulai saja. Sudah 10:11. Jadi anandaku sekalian, hari ini sebelum kita ke pokok bahasan kita yang berikutnya, Ustazah Nina akan mencoba membantu Antuna sekalian mengenai yang alhamdulillah satu seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri sudah Ananda akan lakoni, yang alhamdulillah yang diberikan Allah rezeki mendapatkan kesempatan, yaitu dengan jalur kalau dulu itu namanya jalur undangan, kalau sekarang namanya SNMPTN atau Senampaten, cepatnya Senampaten gitu aja ini ya disebutkan, yaitu nampak semua nak apa yang Ustazah tunjukkan ini, nampak saya jawab sayang? Alhamdulillah ya. Jadi di sini Ananda perlu ketahui, jadi artinya sebenarnya memang semuanya itu rezeki tergantung dari rezeki kita kan untuk masuk ke sana ya. Tapi minimal Antuna sudah bisa hitung-hitungan, walaupun tetap semuanya karena ridho Allah makanya kita dapat ya. Ada yang merupakan dinilai atau penilaian-penilaian sehingga Antuna itu lulus seleksi SMPTN ini atau Senampaten ini. Yang apa saja itu? Tentunya dimulai dari kualifikasi individu, itu yang untuk ulun nuha karena akreditasi B 25%, jadi 25% dari jumlah ikhwan akhwat itu kira-kira insyaallah 60-an berapa gitu, terdapatlah 17 siswa yang akan diikutkan di dalam seleksi si Senampaten ini. Itulah maksudnya kualifikasi individu atau prestasi siswa, yang ini urusannya adalah sekolah. Nah, oke, Antuna sudah dikirim datanya, ya kan? Tentu yang pertama kali dikirim tuh data rapor Antuna dari semester 1. Ini sayang ya, dari semester 1 sampai semester 5. Plus sebenarnya prestasi lainnya yang relevan dengan program studi yang dipilih. Apa itu misalnya? Antuna di sini kan kita alhamdulillah Ulunuha kan jurusannya IPA ya. Tentunya prestasi yang relevan atau istilahnya yang sesuai lah dengan program studi kita yang dalam hal ini IPA. Nah, kebetulan kita kan memang tidak pernah ya mengikuti atau tidak mengikuti yang namanya apakah seleksi OSN dan lomba-lomba sebagainya yang sehubungan dengan IPA. Jadi ini tentunya tidak kita dapatkan ini sayang ya, prestasi lainnya ini nggak kita dapatkan. Jadi nilai raport Antuna lah yang kita kirim yang masuk ke kualifikasi individu.
Nah, kemudian nanti akan selanjutnya ada Ustazah tambahin sedikit. Yang berikutnya adalah akreditasi sekolah. Nah, akreditasi sekolah ini itu yang Ustazah katakan tadi, Ulunuha itu akreditasinya B. Diberikan kuota 25% siswa dari keseluruhannya, tentunya dari ranking dalam hal ini 1 sampai 17. Nah, yang berikutnya adalah kriteria oleh sekolah ini artinya bisa saja ada satu sekolah dia meranking 1 sampai 17 itu misalnya, kalau misalnya dia kebetulan akreditasi B, dia ditambahinya misalnya harus begini-begini, harus ada selain prestasi akademik harus ada lagi misalnya pernah menjuarai ABCD. Nah, itu silahkan sekolah ya. Nah, yang berikutnya adalah apa saja jadi nanti yang kita seperti yang Ustazah Nina katakan untuk agar lolos dari seleksi si senam paten ini. Nah, kemudian ini tentunya sudah nanti selanjutnya nanti akan dengarkan atau informasi dari wali kelas ya. Ada yang namanya pilihan jurusan. Di sini ada ketentuannya, memilih program studi di 2 PTN. Jika tidak lulus di PTN pilihan pertama, siswa pendaftar akan diikutkan seleksi di PTN pilihan kedua. Jadi artinya sayang, pertama sekali tentunya pilihan pertama Antuna yang dinilai. Nah, jadi di sini misalnya Antuna memilih jurusan yang banyak peminatnya. Kemudian biasanya banyak peminat itu juga membuat passing grade-nya jadi tinggi. Nah, karena banyak peminatnya tentu program penseleksiannya tentu lebih lama. Jadi artinya istilahnya untuk pilihan yang kedua ini bisa jadi tertunda, jadi akhirnya terlewatkan ini. Kenapa? Karena sudah habis waktunya, kita masih di dalam proses seleksi yang pilihan pertama tadi. Nah, makanya nanti Antuna waktu memilih jurusan, nanti setelah ini akan kita diskusikan, boleh. Nah, kemudian bagaimana itu? Nah, inilah dia nak ya. Nilai raport tadi sudah kita diskusikan, rata-rata nilai dan konsistensi nilai. Konsistensi nilai ini maksudnya gini nak, yang paling bagus itu yang menjadi nilai tambah itu nilainya itu minimal tetap, atau yang paling bagus grafiknya itu naik. Jangan turun naik atau malah turun dari semester 1 sampai 5. Nah, kemudian ini untuk prestasi lain yang itu Ustazah katakan tadi, mulai dari kabupaten kota, provinsi, nasional sampai internasional. Tentunya yang relevan dengan jurusan Antuna ya. Kemudian berikutnya, nah ini dia track record alumni. Di sini juga akan dilihat apakah lulusan Ulunuha itu banyak atau penyebarannya di PTN yang ada di Indonesia ini, termasuk yang Antuna pilih banyak atau berprestasi, minimal IP-nya, indeks prestasinya itu 3 ke atas, misalnya 3,5, 3,2, 3,3, 3,5 sampai 4. Misal contoh, siapa di sini yang dapat ini? Ardea. Ardea dapat yang ranking 1 sampai 17 Dea? Ardea? Alhamdulillah. Oke, ini contoh langsung. Ardea pilih apa nak rencananya insyaallah? Pilih apa Ardea? UIN. Jurusan keguruan. Ya, keguruan. Keguruan bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab. Iya, di situ nanti kan ada lagi berarti Antuna nanti pilih yang tarbiyah ya kan? Tarbiyah itu yang untuk pendidikan. Iya, seperti itu Ardea.
Nah, nanti apa itu maksudnya track record alumni ini? Apakah di tarbiyah itu ada tamatan ulun nuha? Kalau ada, bagaimana IP-nya, indeks prestasinya? Itu membantu atau merupakan nilai tambah untuk Antuna, sehingga Antuna bisa lulus. Nah, jadi sebenarnya sekarang kayaknya sudah terlambat lah, karena sudah Antuna sudah harus memilih kan, dan memilih jurusan dan universitas yang dipilih. Dari awal kemarin itu sebenarnya Antuna sudah misalnya Ana mau ke kedokteran USU. Antuna cari ada nggak di kedokteran USU itu alumni Ulunuha. Oh ada. Bagaimana IP-nya? Harus cari tahu. Kalau nggak ada gimana Ustazah? Ya nggak ada masalah. Tapi berarti nggak ada nilai tambah Antuna, gitu aja. Paham maksudnya? Paham Barkis? Barkis? Paham sayang? Paham kan nak? Ainus termasuk yang dapat kan nak? Antuna manfaatkan? Buka ininya, mikrofonnya buka sayang. Nah, Ainus manfaatkan? Alhamdulillah. Kemudian kuat suaranya sedikit sayang. Ainus jurusan apa rencananya insya Allah? Harus yakin. Kedokteran apa? USU. Nah, jadi ini kedokteran ini termasuk yang banyak peminatnya. Kemudian passing grade-nya tinggi. Dan kalau tidak salah Ustazah Nina kebetulan tidak ada alumni kita. Atau Ainus tahu ada alumni kita di situ? Nah, jadi berarti kesempatan nilai tambah untuk track record alumni itu tidak kita dapatkan. Prestasi lainnya juga kebetulan Ainus ada yang punya prestasi yang ada ditunjukkan dengan sertifikat? Ada sayang? Hah? Ada nak yang pakai sertifikat yang ada hubungannya dengan pembelajaran terutama jurusan IPA? Mulai dari kelas 10 ya nak, tentunya SMA 10, 11, 12. Ada yang? Nggak ada. Jadi dari semua yang menjadi penilaian senam paten ini Antuna hanya mengandalkan nilai raport. Nah, bagaimana kansnya Ustazah? Sebenarnya kalau kita tanya kansnya itu kalau Ustazah Nina yang ditanya itu tergantung rezeki Antuna. Kalau kata Allah, Ainus kuliah di Fakultas Kedokteran USU dapat. Bisa jadi nanti ada perubahan peraturan dan sebagainya gitu ya. Nah itu yang seperti yang dikatakan tadi penilaian utama dalam senam paten. Nah khusus untuk nilai raport ini ada beberapa contohnya. Inilah dia misalnya nak semester 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini ya semester 5-nya nggak kelihatan. Diharapkan naik ya. Nah kemudian perlu Antuna sekalian. Jadi sebenarnya kita itu jangan terlalu rendah lah kalau bisa KKM-nya. KKM kita berapa? 75 kan? Iya Arida. KKM kita berapa nak pelajaran umum? Arida. Berapa yang? 70? 75 kan? Arida. Kenapa Arida? Arida. Berapa KKM pelajaran umum nak? Enggak dengar. Berapa yang? Iya, berapa KKM pelajaran umum kita KKM-nya berapa nak? Enggak pernah. Ya 75. Nah jadi sebenarnya makanya ada sekolah-sekolah tertentu itu dia KKM untuk pelajaran yang dimasukkan ke senam paten ini ada yang malah berani buat KKM-nya itu 90. Karena berarti minimal nilai raport itu 90 gitu kan. Nah, supaya apa? Supaya inilah didapatkan ini tadi nilai istilahnya didapatkan nilai rata-rata yang yang bagus gitu loh. Nah, kemudian yang berikutnya ini nanti mungkin supaya ini untuk sebagai informasi saja. Jadi ini udah Antuna kerjakan ini registrasi akun LTMPT ini. Udah?
Udah ya kan, ini kan mandiri ya. Nah kemudian penetapan siswa yang eligible ini kan udah juga ya, udah dilaksanakan. Ini pengisian PDSS pendaftaran senam paten ini 15 sampai 24 Februari dan pengumumannya kira-kira 22 Maret 2021. Ini kalau pendaftarannya ini kalau tidak salah Ustazah Nina, pengisian PDSS dan pendaftaran itu apakah ini pendaftaran itu Antuna atau yang pasti pengisian PDSS itu adalah sekolah dan sebagainya. Inilah dia jadwal yang mungkin Antuna nanti kapan pengumumannya Ustazah. Jadi tidak ini lagi, yaitu insya Allah kira-kira tanggal 22 Maret 2021. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan nak. Nah sebelum mungkin ada yang bertanya, Sophie Magrina ada pertanyaan sayang? Sophie ambil kesempatan yang diberikan? Ambil jurusan apa? Universitas apa? Nah kedokteran USU. Yaudah, harus yakin. Nah tapi, nah ini dia tadi. Makanya sebenarnya sayang, waktu kalau Antuna ingat, waktu Ustazah Nina pernah masuk ke kelas Antuna menginpal, Antuna waktu itu masih ya kelas 11 ya, kelas 11 awal. Ustazah Nina pernah katakan seperti ini, harus ada punya beberapa alternatif. Saya itu ke mana arahnya nanti, walaupun sebenarnya nak ini mohon maaf Ustazah kalau apa yang Ustazah sampaikan ini mungkin menyalahi ya. Sebenarnya kalau di dalam agama kita, dalam agama Islam tentunya perempuan itu sebenarnya tujuannya surga itu nomor 1 itu adalah istri yang soleha dan ibu yang soleha gitu kan. Nah kalaupun Antuna berkesempatan untuk berkarir tetap untuk mendapatkan ridho Allah, tidak ada yang lain-lain. Makanya pemilihan jurusan pun itu kita bukan sebebas-bebasnya nak memilih jurusan, harus kita sesuaikan yang kita tetap bisa istiqomah di dalam melaksanakan ketentuan atau syariah Islam. Nah kembali lagi ke jurusan tadi. Jadi kalau nak kebetulan adanya istilahnya anak rasanya Ustazah senang juga ini. Misal ini ya, Ustazah ambil contoh seperti ini. Ada anak yang dia kebetulan berbakat di dalam hal tata boga atau tata busana atau tata rias, tapi sebenarnya dia nomor 1-nya dia kepingin jadi dokter gitu loh. Nah jadi dengan kondisi yang seperti Ustazah katakan tadi tapi tetap ingat ya, semuanya ketentuan Allah yang berlaku. Walaupun kita hanya mengandalkan nilai rapot saja, tapi kalau kata Allah itu rezeki Antuna, nggak ada kekuatan lain yang bisa menghalangi kan gitu. Nah tapi misalnya adanya yang keinginan Antuna seperti ini, misalnya senang tata boga misalnya kan, ada jurusan tata boga atau tata busana, nggak perlu lah Ustazah pakai ada titel sarjana, nggak perlu lah, ambil aja kursusnya. Perlu sayang. Kenapa perlu Ustazah Nina? Karena nanti satu saat misalnya ini Najla kepinginnya jurusan apa sayang? Najla jurusan apa? Najla jurusan apa nak? Insya Allah rencana. Iya. Akuntansi. Nah sebenarnya akuntansi kalau Ustazah sarankan Antuna bisa ambil Politeknik Medan. Itu dia lebih berkualitas daripada yang S1-nya akuntansi ini di Politeknik. Politeknik itu ada jurusan, ada waktu khususnya dia. Cobalah Antuna anti searching bahwa si akuntansi ini akreditasinya A, dan alhamdulillah semua alumninya memang ya izin Allah istilahnya reliable, dapat diandalkan lah. Jadi boleh ya, searching lah sayang. Nah kemudian
Jadi kenapa Ustazah bilang misalnya tata boga itu tadi perlu ijazah? Mana tahu suatu saat Antuna perlu mau membuat misalnya kursus. Nah di kursus itu kan biasanya ada sertifikat. Nah yang menandatangani sertifikat ada titelnya kan, kan lebih ini kan, lebih representatif sertifikat yang dikeluarkan. Nah demikian juga misalnya jadi guru itu PGSD, Antuna pasti tidak terlintas di dalam pikiran Antuna PGSD itu, karena itu juga Masya Allah masa depannya Alhamdulillah. Nah suatu saat mungkin jadi PNS. Nah PNS juga boleh, PNS itu boleh nak pakaian sesuai dengan yang Antuna pakai, sesuai dengan syar'i. Nah ya. Nah contoh lagi, satu lagi, dia mau jurusan apa dia? Dia rencananya apa dia? Nah, jurusan apa nak? Universitas apa? Malikul Unsia. Nah itu pun itu sebenarnya apalagi nanti bisa jadi putra daerah dan sebagainya. Antuna sudah pernah searching bahwa peminatnya atau passing grade-nya bagaimana itu di Malikul Saleh ya, Malikul Saleh sama Sahkwala Unsiah kan. Malikul Saleh juga ada kan kedokterannya. Udah pernah Antuna itu anti searching bagaimana? Ya, jadi kalau dari tempat ya dari tempat tinggal Antuna mana yang paling dekat? Malikul Saleh. Antuna di Aceh di mana? Malikul Saleh itu di apa ya? Di Langsa. Lok Sumawe, iya betul, Lok Sumawe. Di Langsa juga ada itu universitas yang ada kedokterannya kalau nggak salah Ustazah Nina, di Langsa. Ya, di mana saya terserah. Jadi Antuna searching ya, jadi kans ya untuk itu. Oke, mudah-mudahan insyaallah didapat. Nah, kemudian untuk Ananda Ustazah yang lain, tak mungkin Ustazah sebutkan satu persatu. Kalau ada yang kepingin didiskusikan, boleh datanglah Antuna ke sekolah. Karena gini nak, ini jangan ada pepatah pucuk eru, tahu? You know pucuk eru? Apa itu pucuk eru itu? Pucuk eru itu nak, dia kemana arah angin ke situ dia. Jadi jangan ikut-ikutan. Nanti Nurul Khairani pilih jurusan A, maka ikut-ikutanlah si Khairunisa ikut jurusan A. Jangan seperti itu. Nanti untuk tahun pertama bisalah itu yang ikut-ikutan itu. Untuk tahun berikutnya nak, disitulah yang Antuna nanti bisa jadi DO. Tak sesuai dengan keinginan kita. Ya, jadi karena keterbatasan waktu, jadi Ustazah Nina harapkan silahkan nak datang ke sekolah. Kalau memang perlu, kalau tidak, Antuna bisa ke orang tua. Nah, the last but not least, yang paling utama ada tentunya kita semuanya untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, ridha Allah itu didapat dengan ridha orang tua. Jadi nomor satu Antuna itu berdiskusi dengan orang tua. Orang tua ridho, insya Allah Allah juga ridho. Dan memang itu yang terbaik menurut Allah untuk Antuna sekalian. Jadi beruntunglah alhamdulillah kita semua ada di Ulun Nuha yang orientasi kita selalu itu adalah takdir Allah ya. Semuanya yang berlaku itu adalah ketentuan Allah, tidak ada daya upaya dan kekuatan kita. Ya, paham semuanya sayang anak kelas 12? Paham ya nak? Jadi silahkan sayang ke sekolah. Saja anak kan jauh kata Yasmin Salsabila. Boleh Japri boleh nak, boleh kali sayang. Boleh. Nah apalagi kalau Salsabila ya enggak masalah, uminya kan sudah lebih banyak tahu, lebih dari tahu. Jadi udah enak dia. Nah kemudian Ustazah Nina rasa itu saja untuk masalah senam paten ini. Untuk berikutnya Antuna silahkan tunggu informasi berikutnya dari wali kelas tentunya. Nah di sini ya agar pelajaran kita insya Allah sebenarnya Ustazah Nina rencanakan hari ini kita tuntaskan ya, kita tuntaskan pelajaran kita yaitu masalah relativitas khusus. Di sini garis besarnya saja Ustazah Nina sampaikan
akibat dari ditemukannya teori relativitas khusus ini, sayang, ada nanti yang namanya kita kenal dengan kontraksi Lorentz. Yang mana itu kontraksi Lorentz itu? Ini dia yang Ustazah ini ya, yang Ustazah tunjuk ini, yaitu faktor akar 1 kurang U kuadrat per C kuadrat. U itu kecepatan, C kecepatan cahaya ya. Nah kemudian dari sini rupanya karena ada teori relativitas, suatu benda yang digerakkan dengan kecepatan yang hampir mendekati kecepatan cahaya, itu dia mengkerut. Mengkerut itu maksudnya lebih pendek dia gitu sayang. Di sini bisa Antuna lihat V-nya 10 C seperti ini, 80 C ya, seterusnya sampai hampir mendekati C dia mengkerut. Nah, berbeda dia dengan waktu ya. Waktu dan massa. Ya, ini momentum. Waktu dan massa. Kalau waktu itu dia bertambah panjang, nah. Bertambah panjang atau bertambah kalau dengan teori relativitas. Nah, kalau misalnya massa ini juga dia bergantung atau dengan teori relativitas dia bertambah besarnya ya, bertambah besarnya ini ya, bertambah besarnya. Demikian juga dengan waktu juga bertambah besarnya dengan konsep kontraksi Lorentz ini tadi. Nah, bagaimana ini akan kita lihat di dalam, nanti akan Ustazah share contoh soal dan pembahasannya. Kalau materinya Ustazah sudah sampaikan, sudah share minggu lalu ya. Jadi ini nanti contoh soal dengan pembahasannya akan Ustazah sharekan. Nah, di sini apa kesimpulannya dengan kita mempelajari teori relativitas khusus, bahwa dengan benda yang kecepatannya hampir mendekati kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8, apa satuannya? Siapa bisa bantu saja? Apa satuannya, Nak? Putri Khairunisa, apa satuan kecepatan, Nak? Ya, supaya tidak berlama-lama ya. Apa? Meter per sekon. Apa yang terjadi kalau panjangnya itu dia semakin kecil atau terjadi pengkerutan, kalau waktu dan massa itu dia makin besar. Bagaimana contohnya nanti akan Antuna lihat di contoh soal yang saya berikan. Nah, khusus untuk massa, nah inilah yang merupakan pemikiran cikal bakal pemikiran dari energi terbarukan. Tahu energi terbarukan? Apa energi terbarukan, sayang? Apa energi terbarukan, Fitri? Fitri, jangan tidur lah, Nak. Apa energi terbarukan, Fit? Maksudnya energi, iya, tidak tidur sayang. Ya, energi terbarukan maksudnya apa, Nak? Energi yang bisa Pak Yasmin Salsabila? Energi yang terbarukan, maksudnya energi yang bisa apa, Nak? Bisa didaur ulang, tidak habis-habis. Ya. Nah, apa itu? Yaitu energi inti. Kenapa rupanya, Ustazah? Rupanya, Nak, massa, materi itu kan ada massanya. Nah, massa ini kalau diberi kecepatan hampir mendekati kecepatan cahaya, dia bertambah besar. Ini contoh sederhananya seperti ini, sayang. Antuna, kalau misalnya Antuna melempar kerikil, biasa aja Antuna lemparkan ke kaca, itu bisa jadi tidak pecah kacanya. Tapi coba Antuna buat sekuat-kuatnya melempar kaca tadi, batu kerikil, itu alhamdulillah kacanya pecah. Nah, kenapa? Karena masanya bertambah besar ya. Jadi mohon maaf Ustazah, karena memang tadi Ustazah manfaatkan untuk menerangkan masalah senam paten. Jadi nanti mudah-mudahan contoh soal yang Ustazah sampaikan tadi yang nanti akan Ustazah share ya, ini akan ada manfaatnya.
insyaallah antuna lebih paham. Jadi ke depannya, minggu depan insyaallah kita sudah masuk ke pokok bahasan yang baru. Jadi apa yang Ustazah share, ada yang tidak paham, boleh nanti ditanyakan. Jadi sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah, alhamdulillah. Silahkan dibaca doa penutup majelis. Allahumma wa bihamdika hadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.